Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengajian akbar dan launching penggunaan gedung NWDI Center oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kami silakan kepada Syekh Tuan Guru Bajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala syafi'il ummah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin wa amir nahdlatal watani diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang tiang cintai, yang tiang ta'zimi, hudurul masyaikhil kiram, para guru kita dan para tuan guru, dan kita doakan beliau-beliau semuanya beserta seluruh guru-guru kita yang tidak hadir di tempat ini, beserta para orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Uminda Ustazah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adik beliau Al-Ustazah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memanjangkan umur beliau dan semua orang tua tiang pelungguh yang masih hidup. Teriring juga doa dari kita semua, mudah-mudahan seluruh orang tua kita yang telah wafat Allah Ta'ala rahmati. Allah jadikan kubur-kubur beliau-beliau raudhah min riyadil jannah. Termasuk wabil khusus guru besar kita, Ninikda pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abror. Semoga Allah Ta'ala jadikan kubur beliau menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Dan kita doakan juga bersama seluruh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin di daerah kita, Ibu Wakil Gubernur dan seluruh perangkatnya. Semoga bisa menunaikan dan menuntaskan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa terus bekerja dan berkhidmat untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Yang tiang hormati dan tiang banggakan para pengurus organisasi, baik dari unsur pengurus besar, pengurus wilayah, maupun jajaran pengurus lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para tamu undangan kita dari Polda Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Kombes Desi dari Dirbinmas, Bapak Lalu Habib Kasrem 162 Wirabakti, dan seluruh perangkat negara yang menyempatkan diri untuk hadir pada silaturahim dan pengajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu
saudara-saudara tiang dan keluarga besar tiang Nahdien Nahdiyat, semoga kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Bapak Tuan Guru Haji Mahali Fikri yang beserta para pengurus PWNWDI NTB telah menyiapkan pengajian pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Bapak Ibu, yang pertama, tiang mengajak kita semua, mari kita terus-menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih bisa muqabalah, langsung bertemu muka. Banyak di antara kita sudah lama tidak bersilaturahim. Alhamdulillah hari ini masih bisa berjumpa di tempat yang kita niatkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan menjadi salah satu tempat untuk mensyiarkan dakwah NWDI di Kota Mataram. Bapak Ibu, tiang ajak kita untuk mengingat dalam 1 tahun yang lalu tidak sedikit orang-orang yang kita kenal sebagai sahabat, bahkan juga ada yang keluarga dekat, tapi hari ini sudah tidak bisa membersamai kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk kita semua yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan, yang mengajak kita semua, mari kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan yang lebih utama, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kalau kita lihat secara nasional, misalnya Bapak Ibu, setiap tahun di Indonesia, selain orang-orang yang lahir, ada lebih dari 4 juta manusia yang lahir di Indonesia setiap tahun. Tapi di samping yang lahir, banyak juga yang wafat. Bahkan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1,8 juta. Bahkan mungkin lebih dari tahun kemarin itu, mungkin lebih dari 2 juta orang. 2 juta manusia di Indonesia dalam 1 tahun 2022 itu meninggal dunia, wafat. Alhamdulillah kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan Bapak Ibu kita semua nih. Kalau tahun 2023 bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Mau masuk daftar? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan. Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna. Sebagaimana doa dari para ulama mengambil berkah dari hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian adalah man tala umruhu. Jadi tulul umur itu adalah kebaikan dari Allah. Wa hasuna amal, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatan. Dari hadis ini para ulama mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amal, wa la taj'alna mimman tala umruhu wa sa'a. Ya Allah, kita berdoa Bapak Ibu nih. Ini doa dari para ulama. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang tala umruhu wa hasuna amal, yang umurnya panjang dan bagus amal perbuatan. Wala taj'alna mimman tala umruhu wa sa'a amal. Jangan jadikan kami orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin banyak amal keburukannya, semakin banyak mudaratnya kepada orang.
semakin tajam lidahnya, semakin banyak kezalimannya. Lunas kita kepada Allah. La taj'alna, ya Allah, jangan jadikan kami seperti orang yang begitu. Amin ya Rabbal. Karena itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum atas semua nikmat. Secara umum juga alhamdulillah kita bisa menjejakkan kaki di tahun 2023 ini. Dan setiap peralihan tahun itu adalah satu nikmat. Jangankan peralihan tahun, peralihan hari pun itu nikmat. Jangankan peralihan hari, peralihan jam pun itu nikmat. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap kita bersyukur, katakanlah beralih tahun 2022 menjadi tahun 2003, apa hukumnya dalam Islam? Boleh enggak kita bersyukur? Boleh enggak kita katakanlah berkumpul dengan teman-teman kita dengan penuh kesyukuran, dengan niat untuk mensyukuri karunia Allah, kita masuk ke tahun yang baru? Jawabannya boleh. Karena itu masuk dalam umum perintah Allah untuk selalu bersyukur kepada karunia Allah. Pergiliran tahun itu nikmat. Betapa banyaknya orang yang ingin masuk di tahun ini tapi keburu dipanggil oleh Allah. Jangankan pergiliran tahun, pergiliran hari, jangankan pergiliran hari, pergiliran jam, semuanya itu adalah nikmat dan karunia. Karena dia nikmat, maka dia wajib disyukuri. Tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang merupakan nikmat kita syukuri dengan cara yang baik. Maka pada hari ini kita ikuti tradisi mensyukuri nikmat dengan cara yang baik. Bagaimana cara kita membuka tahun 2023? Kita buka dengan bersilaturahmi. Jadi Islam, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, membuka mata kita semua yang baik, karunia Allah kita syukuri, tapi dengan cara yang baik. Kadang keberkahan yang ada pada karunia itu tercabut. Kenapa? Karena nikmat itu digunakan untuk yang tidak baik. Ada orang misalnya, dia dapat karunia bertambah umur. Bahasa kita ulang tahun. Bagaimana? Boleh enggak orang memperingati ulang tahunnya? Boleh. Bahkan Rasul SAW bukan sekedar hitungan tahun, hitungan hari pun Rasulullah SAW hitungan hari Rasulullah SAW selalu syukuri. Dalam sebuah hadis bahkan pengingat, dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa puasa sunnah hari Senin itu salah satu sebabnya adalah karena fihi wulidtu. Kata Nabi, hari itu hari saya dilahirkan. Jadi puasa sunnah hari Senin selain itu taqarrub kepada Allah, selain itu tanda bahwa kita memanfaatkan waktu untuk menambah kebaikan. Dengan jalan puasa yang kembali kepada diri kita, menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang bisa merasakan lapar, supaya tidak sombong kalau melihat orang lain yang kurang. Bukan hanya tidak sombong, tapi mau membantu. Selain itu ternyata pada puasa hari Senin, sunnah itu fihi wulidtu. Nabi mempuasakannya karena itu adalah hari saya dilahirkan. Dengan kata lain, Nabi memperingati yang dia peringati bukan setahun sekali tentang kelahirannya. Setiap minggu beliau mengingat hari kelahirannya dengan cara berpuasa.
Maka dari hadis ini para ulama juga mentradisikan kalau ada orang lahir hari Rebo, bagus kalau dia puasa hari Rebo itu sebagai tanda kesyukuran. Itu ada ulama yang menjelaskan nggak apa-apa, bagus. Kalau ada orang yang lahir hari Kamis, selain dia puasa sunnah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga karena pada hari itu disebutkan amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berharap pada saat diangkat amal kita, kita sedang berpuasa sehingga Allah kasihan sama kita, sehingga Allah sayang sama kita. Kalau ada salah kita, Allah lupakan. Kalau ada kebaikan kita, Allah tambahkan. Selain dengan niat itu, bagi orang yang lahir hari Kamis, bagus juga dia masukkan, ya Allah, selain saya berniat puasa sunnah hari Kamis ini mengikuti teladan Nabi-Mu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya niat puasa juga karena hari ini saya lahir. Jadi mensyukuri nikmat dunia dalam arti kehidupan, kesehatan, itu tuntunan Islam. Tinggal caranya, cara yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi Bapak Ibu, kita membuka 2023 ini dengan membuka majelis ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah terus ramaikan di tempat ini menjadi tempat orang mengaji, menuntut ilmu, bersilaturahim. Dan dari tempat-tempat seperti itulah kita ikut membantu untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Ada yang bekerja dari sisi zahir, ikut membangun jembatan, ikut membangun sekolah, membangun fisik, dengan segala macam perkhidmatannya. Ada juga dan tidak kalah pentingnya, kita menyuburkan Indonesia ini dengan nilai-nilai kebaikan. Dan salah satu tempat yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tempat memancarnya keberkahan di dunia selain majelis zikir adalah majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu di tempat ini bertambahlah berkah yang ada di NTB. Apa yang Bapak Gubernur kita, Ibu Wakil Gubernur dan semua canangkan NTB Gemilang itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majelis-majelis yang baik seperti itu. Yang pertama Bapak-bapak Ibu nih, mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Jadi silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu, setiap kali ada nikmat itu syukuri dia dengan cara yang baik. Semua syukur. Walaupun caranya tidak persis seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang di dalam tuntunan Islam Bapak-bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan itu disebutkan oleh para ulama bahwa walaupun sesuatu itu tidak pernah dicontohkan persis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau dia mengandung makna yang sesuai dengan tuntunan Islam. Cara kita bermasyarakat, dulu tidak ada yang disebut dengan negara bangsa. Pada saat Rasul lahir, itu sistem sosial itu berdasarkan kabilah, kesukuan. Lalu kemudian berkembanglah menjadi kerajaan. Lalu berkembang menjadi kekhalifahan, lalu terpecah-pecah di tempat-tempat yang lain ada namanya keamiran, ada kesultanan. Lalu kita di Indonesia ini berdasarkan kesepakatan kita semua tokoh-tokoh bangsa, termasuk diantaranya para ulama dan termasuk diantaranya guru kita Maulana Syekh. Ini yang ingin tegaskan, termasuk diantaranya guru kita Maulana Syekh. Berdasarkan kesepakatan Al-Makurlah bersama para ulama dan para tokoh bangsa, termasuk tokoh dari beragam agama, tokoh-tokoh non-muslim semua
Baik yang termasuk yang dari suku Jawanya ada, dari Sundanya ada, dari Indonesia Timurnya ada, dari Malukunya, dari mana-mana. Semua bersepakat mendirikan negara bangsa yang namanya Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Republik ini tidak ada zaman Nabi, betul. Tetapi Republik ini berdiri di atas nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai permusyawaratan, dan ada nilai keadilan. Itu semua nilai-nilai yang paling inti. Sehingga seperti kata Syekh Ibnu Ashur dalam kitab Maqasidus Syariatil Islamiyah, bahwa Islam itu tidak pernah memandang hanya kepada nama, tapi Islam itu memandang kepada al-awsaf, yaitu isi dan esensi. Nama, bukan jargon yang dilihat oleh Islam, tapi apa yang ada di balik jargon. Kalau jargonnya itu hebat, tapi isinya membawa kemudaratan, itu berarti sesuatu yang harus kita jauhi. Tapi kalau jargonnya sesuatu yang baru, yang tidak dikenal pada masa Rasul dulu, namun di dalamnya itu ternyata penuh dengan nilai-nilai Islam, maka itu kita jaga, kita kawal, dan kita kokohkan selamanya. Itu sebabnya dalam wasiat Maulana Syekh disebutkan cinta teguh pada agama, cinta kokoh. Padahal yang namanya kata negara sendiri itu tidak ada zaman Rasul. Tidak ada istilah ad-daulah pada masa Nabi, tidak ada. Tapi ulama kita rumuskan. Ini namanya baru, tapi isinya bersesuaian dengan fondasi Islam. Alhamdulillah. Dan ini juga yang patut kita syukuri, Bapak Ibu. Betapa susahnya kita sebagai umat Islam. Ini kita bayangkan. Betapa susahnya kita umat Islam. Kalau kita misalnya hidup di suatu negara yang tidak mengakui agama, atau yang bahkan benci kepada agama, benci kepada Islam, betapa susahnya. Seperti misalnya dulu suatu waktu, pada masa sekian puluh tahun yang lalu, saudara-saudara kita, ketika dulu namanya negara Rusia itu masih namanya Uni Soviet, negara komunis yang sangat keras kepada agama. Akhirnya umat Islam di sana tertindas, tidak bisa mengembangkan katakanlah sarana-sarana keagamaannya. Mau bikin sekolah yang mengajarkan tuntunan Islam, gak boleh. Mau bikin rumah ibadah untuk menyembah Allah, dilarang. Mau membuat sesuatu yang ada nama Islamnya, dilarang. Berpuluh-puluh tahun mereka tertindas. Kalau sekarang Rusia itu sudah lumayan, sudah terbuka dan memberikan ruang kepada umat Islam. Sudah ada masjid besar misalnya di Moskow dan di mana-mana. Yang ingin yang sampaikan, alhamdulillah, lekan tekode dari kita mulai kecil sampai hari ini, dan insya Allah akan diwarisi oleh para penerus kita, akan diwarisi oleh anak cucu kita. Alhamdulillah, di Indonesia kita tidak pernah kesulitan untuk beribadah. Alhamdulillah. Pernah dilarang pergi ke masjid? Yang ada disuruh-suruh tapi tidak mau. Lelah Tuan Guru menyebutkan fadilah sholat di masjid, la ilaha illallah. Apakah ada masjid yang membuka, yang menutup pintunya untuk kita datang sholat beribadah di situ? Yang ada kita yang kadang menutup hati kita kepada masjid. Ada kita yang kesulitan untuk menunaikan zakat di Indonesia? Tidak ada. Yang ada basnasnya Tuan Guru Said, lelah mana-mana.
Allah, kemana-mana dia seperti orang kampanye saja dia tuh. Sampai teriak-teriak, ayo siapa yang berzakat maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, akan berkahi rezekinya, akan lipat gandakan hartanya, dan seterusnya. Seakan-akan zakat itu untuk basnas, padahal zakat itu kembali kepada orang yang berzakat pahala. Alhamdulillah di Indonesia sampai saat ini dan insya Allah seterusnya kita berislam dengan selapang-lapang. Alhamdulillah. Kenapa itu terjadi? Karena memang asasnya negara ini sudah benar. Karena memang fondasinya sudah pas. Kalau fondasi sudah pas, maka insya Allah bangunan yang berdiri di atasnya akan kokoh. Kalaupun ada kurang-kurang cocok jendela warnanya, tinggal dicat ulang. Kalau ada 1-2 gentengnya pecah, tinggal dibelikan genteng. Tidak susah kita menjaga, tidak susah kita memelihara. Kalau fondasinya sudah benar, alhamdulillah. Tapi kalau fondasinya sudah salah dari awal, bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kemanusiaan, tapi fondasinya adalah kekuasaan, fondasinya adalah kesewenang-wenangan, maka bangunan itu walaupun temboknya diupayakan sekokoh apapun, kalau fondasinya sudah salah, maka goncangan sedikit saja pasti akan hancur berkeping-keping. Maka alhamdulillah, itulah bapak-bapak ibu yang menurut Tiang salah satu rahasia kenapa Indonesia ini masih bertahan menjadi satu negara. Padahal banyak negara lain yang sebelumnya satu terpecah, hancur lebur, baik hancurnya hancur baik-baik maupun hancur karena berperang. Di Eropa Tengah banyak negara yang hancur lebur, di Asia juga tidak sedikit, di Timur Tengah banyak yang namanya masih negara tapi sudah sistem kabilah hari ini. Di sebelah sana yang berkuasa kelompok sini, di sebelah sini yang berkuasa keluarga ini, di sebelah sana yang berkuasa macam-macam. Namanya masih satu negara, tapi di situ berlaku hukum rimba. Nah, salah satu rahasianya adalah karena fondasinya sudah benar. Alhamdulillah. Dan dalam Al-Quran juga ada perumpamaan. Kan? Afaman ussisa ala taqwa minallah wa ridwan khairun amman ussisa ala syafa jurufin harid fanhar bihi binariyah. Allah mengkomparasi, mengajak kita berpikir, hei bapak-bapak, ibu-ibu, hei bahasa gampangnya, manusia, coba lihat, apakah sama? Kata Allah, man assasa bunyanahu ala taqwa wa ridwan. Kalau sesuatu itu difondasikan di atas ketakwaan dan ridho Allah, itu jadi fondasinya. Apakah sama dengan satu bangunan ala syafa jurufin harin yang fondasinya itu tidak ada nilai-nilai tadi, sehingga ibaratnya dia adalah bangunan yang walaupun besar tapi dia berdiri di sisi jurang. Fanharu bihi, begitu goyang sedikit, ada goncangan sedikit, terjun bangunan itu masuk ke dalam jurang. Mudah-mudahan Indonesia yang kita cinta ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak ibu, karena itu bagian dari kesyukuran kita adalah fondasi ini kita jaga, bapak ibu, jaga fondasi ini. Ya, bahasanya kalau orang mengatakan mari kita jaga Pancasila, mari kita jaga Undang-Undang Dasar 1940, itu intinya sebenarnya mengajak kita menjaga fondasi. Menjaga fondasi. Karena itu dalam pandangan Islam, ketika kita menjaga Indonesia kita ini dengan sebaik-baiknya, itu bukan hanya kita menunaikan kewajiban kebangsaan, bukan hanya menunaikan kewajiban sosial. Oh, saya ini orang Indonesia, maka saya harus jaga Indonesia. Tidak hanya itu, tapi juga menunaikan wajibun dini,
menunaikan kewajiban agama. Saya menjaga Indonesia karena saya seorang muslim yang diperintahkan oleh agama saya untuk menjaga sesuatu yang baik, yang difondasikan dengan fondasi yang baik, supaya dia bisa kokoh, utuh, dan bersatu selamanya. Itu pandangan kita yang diajarkan oleh Maulana Syekh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan, kan ada pegawai-pegawai juga di sini ya. Nah, sudah sering saya sampaikan dari dulu ketika saya berkhidmat sebagai gubernur. Ketika menjadi ASN itu sebenarnya bukan hanya wajib watoni dini. Jadi ketika menunaikan tugas itu tidak hanya berdimensi kebangsaan, tidak hanya tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga ketika melaksanakan tugas itu adalah pelaksanaan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Maka di situ ada pahala, di situ ada kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan semuanya amanah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada sebuah ungkapan Rasul menjadi pengingat untuk kita semua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana fid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya rahimah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Arti dari hadis yang sampaikan ini perlu yang artikan enggak? Mungkin sudah mengerti? Baik, bagi yang tidak mengerti, yang terjemahkan. Siapa kata Rasul? Yang seluruh pikirannya alhammu itu mayahumuka, yang memenuhi pikiranmu. Siapa yang pikirannya hanya ad-dunya, maka nanti dunia hamau. Jadi orientasinya sebatas dunia saja. Yang dia pikirkan hanya mendapatkan sebanyak-banyaknya di dunia. Nabi ingatkan, farraqallahu amrah. Urusannya akan kacau balau. Satu datang 7, belum selesai 5 datang 10, belum selesai 15 datang 1000. Masalah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Fakir terus. Kan kita tahu arti fakir Bapak Ibu. Fakir itu lawan daripada gina. Gina itu kecukupan. Fakir itu selalu merasa kurang. Tidak pernah puas. Kefakiran dalam arti tidak pernah puas itu jadi teman tidurnya, jadi teman duduknya, tidak pernah pisah. Selalu datang, Allah datangkan dia satu karunia, tidak pernah puas. Allah kasih dia satu nikmat, dia lihat nikmat yang ada sama orang. Ibaratnya lagi duduk di meja makan, istilahnya ada meja panjang di rumah makan, lalu datang pelayan bawakan dia nasi ke depan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.